Katanya ini energi pelet. Tuh, bisa membuat lawan jenis ngejar-ngejar kayak gini nih. Wih, tuh, ya kan? Tuh, ya kan? Tuh. Tuh, ya kan? Kesini ngikutin. Tuh. Kesini ngikutin. Tuh, ya kan? Video kali ini, gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas tentang batu-batuan. Lebih tepatnya, batu yang biasa disebut batu fosil mani gajah. Sel, ngomongnya agak santuy dikit dong, jangan terlalu tegang nih, biar kita nontonnya juga santuy gitu, nggak tegang-tegang amat. Oke, jadi pada video kali ini ya, gue akan membahas batu-batuan ini nih, atau yang biasa disebut batu fosil mani gajah. Sebenarnya dalam ilmiahnya sendiri udah ada nama ilmiahnya guys, biasa disebut batu natural kalsit. Nah ini juga ada cerita legendanya atau cerita mitosnya. Jadi ada beberapa versi sih sebenarnya. Gue akan ceritakan dua versi yang gue ketahui. Versi pertama, jadi dulu katanya ada gajah tunggal, ya, ini gajah jantan yang jomblo nih. Nah, karena dia jomblo dan dia hornyan, ya, jadi ngelihat bentuk badan gajah dikit, gajah betina, ya, dia langsung horny nih, ya kan? Akhirnya dia melakukan ini nih, masturbasi. Nah, dia melakukan masturbasi. Tapi sebelum masturbasi dia biasanya gali tanah dulu. Akhirnya dia masturbasi, lalu keluarlah cairan yang aromanya bau pandan itu ya, ke lubang yang dia buat. Setelah keluar, dia tutup, dia kubur. Akhirnya bertahun-tahun jadi batu gitu. Jadilah batu fosil mani gajah ini gitu. Lalu ada versi cerita mitos lagi yang kedua nih. Jadi dulu katanya ada gajah jantan juga. Ini raja gajah nih katanya. Dia hornyan. Selain hornyan, dia kuat beronde-ronde nih. Sehingga ketika dia horny, dia manggil selir-selir gajah betinanya untuk baris. Akhirnya setelah ngumpul nih gajah-gajah betina ini, 5-10 gajah betina, akhirnya dia skidipap satu persatu. Luar biasa tuh. Jadi sama gajah betina pertama nih skidipap, ya kan? Itu cairan yang aroma bau pandan kan keluar nih. Nah, itu nggak semuanya masuk ke dalam badan si gajah betina. Ada beberapa cairan yang netes ke tanah. Akhirnya cairan tersebut mengering dan jadilah fosil mani gajah ini. Begitu juga gajah betina kedua sampai ke 10. Gitu cerita versi keduanya. Tapi sekali lagi itu hanya sekedar mitos atau cerita legenda, bukan sesuai fakta. Karena kalau misalkan faktanya seperti itu atau kenyataannya seperti itu, gue jadi bertanya-tanya nih, itu raja gajah minum obat apa gitu ya kan? Bisa sampai beronde-ronde gitu. Jadi bisa dipastikan cerita tersebut hanya sekedar mitos atau legenda doang di balik batu fosil mani gajah ini. Dan juga sebutan batu fosil mani gajah ini hanya sekedar sebutan doang, bukan berarti beneran terbuat dari mani gajah. Karena dari apa yang gue pelajari, batu mani gajah yang asli itu menurut kepercayaan suatu daerah itu berasal dari batu yang terdapat di kening gajah jantan yang belum pernah skidipap. Katanya gitu. Untuk hal tersebut gue pribadi nggak tahu juga faktanya beneran kayak gitu atau enggak. Karena gue juga nggak bisa menyangkal mungkin memang beneran ada batu di kening kepala gajah jantan. Karena gue melihara lobster dan gue pernah masak beberapa lobster gue, dan ketika dibelah di kepalanya itu memang ada batunya gitu. Jadi kemungkinan beneran nih di dalam kepala gajah jantan juga ada batunya, dan itu yang biasa disebut batu mani gajah. Nah, batu mani gajah ini yang terkenal itu ada beberapa jenis, bukan hanya satu jenis. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Lampung. Ini beda-beda macamnya gitu. Ada yang warnanya abu-abu putih kayak gini ya kan. Tuh, bisa dilihat. Ada juga yang agak oren-oren seperti ini gitu. Ada juga yang putih susu seperti ini. Ada juga yang bening. Tuh, kayak air bisa diterawang, bening seperti ini gitu. Jadi memang beda-beda, beda wilayah, beda mani gajah gitu. Nah, setelah gue pelajari lebih dalam nih tentang batu mani gajah ini,
sejarahnya, kenapa bisa dipercayai untuk hal-hal mistis dan sebagainya. Ternyata zaman dulu ada adat istiadat di sebuah wilayah yang meyakini bahwa batu ini bisa membawa keberhasilan atau kesuksesan. Sehingga zaman dulu di wilayah tersebut ketika dia mau merantau atau mau buka usaha, mau jualan, mau kerja dan sebagainya, ini akan dititipkan batu mani gajah ini dari orang tuanya untuk keberhasilan, kesuksesan, penolak bala dan lain sebagainya. Nah, seiring waktu berlalu, ini makin banyak nih mitos-mitos terhadap batu mani gajah ini. Sampai-sampai ada pembuktian bahwa batu mani gajah ini bisa buat kebal lah, ya kan? Dibuktiin tuh, ya kan? Genggam terus kebal-kebalan pakai teknik debus. Terus makin kesini makin banyak juga nih orang-orang yang mempercayai bahwa batu mani gajah ini katanya bisa buat pelet gitu, dengan segala pembuktian trik-triknya gitu kan. Nah, karena makin banyak nih kepercayaan terhadap fungsi di balik batu mani gajah ini, makin mahal juga nih harga batu mani gajah. Tapi setelah gue pelajari ke pecinta-pecinta batu, gue tanya tentang batu mani gajah ini, para pecinta batu sendiri mengatakan bahwa batu itu bisa dinilai mahal bukan karena fungsinya seharusnya. Batu itu dinilai mahal dari kelangkaan dan keindahannya. Maka dari itu mani gajah itu seharusnya dihargai mahal bukan karena fungsi, tapi karena keindahan dan juga karena kelangkaannya. Untuk kandungan batu mani gajah sendiri, gue pribadi kurang tahu lebih dalam ya. Ini ada kandungan apa aja di dalamnya. Bisa jadi ada beberapa batu mani gajah yang memang ada unsur magnetnya, atau bisa jadi ada zat kapurnya. Karena di beberapa pembuktian juga ada nih yang membuktikan batu mani gajah itu bisa jalan ketika dikenain cuka atau zat asam. Sama seperti keong buntet yang udah pernah gue bahas. Kamu bisa tahu kenapa penyebab batu itu bisa bergerak ketika dikasih air cuka, kamu tonton di video ini nih. Oke. Nah, untuk batu mani gajah ini ada banyak sekali pembuktian-pembuktian di luar sana yang katanya bisa membuktikan batu tersebut asli atau palsu. Dari mulai korek kayu ya, ditaruh di air, terus bisa ngikutin, katanya itu energi peletnya. Jadi seakan-akan korek kayunya ini kena pelet, terus ngikutin korek kayu yang lainnya ketika dijauhin, dia kayak magnet gitu. Terus ada juga pembuktian menggunakan korek kayu juga, tapi nggak kena airnya nih. Jadi dari jarak 2 cm atau 3 cm. Dan tetap ngikutin koreknya gitu, ketika dijauhin. Kayak magnet. Terus ada juga yang pakai jarum. Yang pakai jarum ya kan, jarum digosokin ke batu mani gajah, terus ditempelin, dia bisa nempel, bisa ngikut gitu. Seakan-akan itu energi peletnya. Nah, langsung aja gue akan buktikan, plus gue akan kasih tahu bahwa hal tersebut hanya sekedar trik permainan. Kalau dibilang sulap, sebenarnya bukan sulap ya, karena sulap itu hiburan dan harus ada konsep dan juga ada ending yang klimaks. Sedangkan hal tersebut hanya sekedar trik permainan sebenarnya, bukan sulap. Maka dari itu langsung aja gue akan buktikan satu persatu. Check this out. Oke, sekarang langsung ke pembuktian yang pertama. Ini katanya, batu mani gajah ini memiliki energi pelet. Sehingga pembuktiannya menggunakan kayu biasanya, atau menggunakan lidi gitu. Nah, biasanya ini digosok-gosok ke batu mani gajah, ya kan? Ya satu aja lah kita pakainya ya. Ini dipotek 2 nih. Ya. Terus digosok-gosok ke batu mani gajah dan ditaruh di dalam air seperti ini. Ya. Boleh kamera ngedeket. Nah, lalu pengetesannya, ini kalau misalkan kita deketin gini, dia bisa ngedeket nih, tuh. Nih, tuh. Dia kayak ada magnetnya tuh. Katanya ini energi pelet. Tuh, bisa membuat lawan jenis ngejar-ngejar kayak gini nih. Wih. Tapi anehnya, kenapa pembuktian ke kayu? Emang cewek atau cowok yang lu mau deketin itu terbuat dari kayu apa gimana? Jadi, aduh, tuh dia ngedeket gitu tuh. Nah, rahasianya adalah rahasianya sekarang. Ini gue kasih tahu rahasianya karena memang ini cuma permainan dasar doang, guys. Ini bukan sulap bahkan. Bukan trik juga, ini permainan doang. Jadi, sebenarnya ini lu nggak perlu batu-batuan mani gajah ini ya. Kayak contohnya gue ngambil acak deh nih. Nih, kayu nih. Korek kayu. Kamu bisa coba di rumah. Siapin mangkok air biasa, lu tuangin di dalamnya, terus lu ambil nih korek kayu, lu patahin deh 2 gitu ya.
atau lu gunting aja 2 gitu. Nah ini kan jadi 2. Yang satu lu ceburin dulu ke dalam, tunggu sampai dia agak nyerap air ya. Iya, kalau dalam dunia pengetesan biasanya ini dipakai untuk gosok-gosok ke batunya nih, ya kan? Lalu boleh ngedeket sini. Nah ini dipakai untuk ketika lu deketin gini tuh, dia emang otomatis akan ngikutin guys. Tuh. Tanpa batu pun ini bakal ngikut. Lu boleh coba di rumah deh. Jadi sebenarnya ini cuma sekedar mainan. Untuk penjelasan kenapa dia bisa ngikut, gua pribadi nggak tahu. Mungkin ya ketika ini dideketin seperti ini, aliran airnya tuh agak berbeda sehingga dia ngikutin aliran air gitu. Atau bisa jadi di kayu ini itu ada terdapat magnet, unsur magnet, sehingga dia ketika didekatkan akan seperti menempel seperti itu tuh. Bisa jadi ada listrik statisnya gitu. Jadi gue pribadi kurang tahu nih penjelasan kenapa dia bisa dempet-dempet gini. Tapi ini lu tanpa batu mani gajah atau batu apapun juga tetap seperti ini. Kamu bisa tes di rumah ya. Coba aja buktiin sendiri di rumah. Beli korek kayu, terus lu tes seperti ini. Ini bisa ngedeket. Tuh, dia kayak tarik menarik. Ya. Nah, sekarang ke pembuktian kedua. Check this out. Oke, sekarang ke pembuktian kedua. Ini katanya kalau di YouTube bilangnya batu mani gajah energi super. Jadi energi peletnya kata super nih. Karena dideketinnya nggak perlu nyentuh air, ya kan? Dideketinnya cuma jarak 2 cm, 3 cm, bisa ngikutin gitu. Luar biasa nggak tuh? Kita tes nih. Ini pakai 2 korek ya. Jadi nggak perlu batu mani-manian ya. Ini anggap aja nih batu mani Marcel. Kita gosok-gosok ya kan. Nah terus kita cemplungin salah satu. Nah gitu. Kalau udah dicemplungin, ini nggak perlu ngentuk ke airnya ya. Jadi kita cuma jarak 1-2 cm ini bisa ngikutin nih, lihat. Tuh, ya kan? Tuh, ya kan? Tuh. Ya, tuh ngikutin ya kan? Tuh. Ya kan? Nih, kalau ada pembatasnya, seakan-akan misalkan lu LDR gitu ya. Nah kan ini ada pembatasnya nih. Lu mau kemana pun dia ngikutin tetap tuh ya kan. Kesini ngikutin. Tuh. Kesini ngikutin. Tuh ya kan. Jadi energi peletnya katanya nih besar. Padahal ini trik. Ini hanya sekedar trik. Gue nggak bisa bongkar rahasianya yang ini karena memang ini masih sering dipakai di dunia sulap. Kalau ini dibongkar di sini, nanti dunia sulap juga ikut kebongkar rahasianya. Maka dari itu gue nggak bisa bongkar rahasia yang ini nih. Yang jelas ini hanya sekedar trik, bukan keajaiban, bukan sihir dan sebagainya. Ini cuma sekedar trik atau permainan gitu. Oke, lanjut lagi ke pembahasan yang ketiga. Katanya ini pembuktian yang ketiga, energinya lebih super lagi, bisa ngangkat besi luar biasa. Dan besinya pakai jarum. Check this out. Oke, lanjut lagi ke pembuktian ketiga. Nah, kalau ini gue kasih tahu aja lah, karena ini bukan dalam dunia sulap. Ini cuma sekedar permainan doang gitu. Lanjut lagi ke sini nih. Ini kita nggak pakai air, pembuktian ketiga. Ini pembuktian ketiga pakainya jarum nih, ya kan? Nih di sini gue ada jarum, oke? Nah, jarum ini, jadi kalau dalam pembuktian itu digosok-gosok dulu pakai batu mani gajah. Jadi seakan-akan energi peletnya udah nempel ke sini. Lalu ini dideketin ke jarum yang lain. Tuh, disakti loh, ya kan? Tuh, bisa ngangkat besi. Dia jadi keangkat. Terus di sini ada lagi nih. Tuh, ya kan? Keangkat loh energi peletnya. Jadi dia nempel gitu. Nah, sekarang rahasianya. Rahasianya adalah pakai ini, lihat. Ting. Ini namanya neodymium, magnet jenis neodymium. Magnet kecil tapi kekuatannya besar gitu. Kamu bisa beli di internet, toko online dan sebagainya. Ini mengalirkan energi magnetnya memang bisa mengalir ke seluruh jarum. Dan ini dipegang seperti ini nggak kelihatan magnetnya. Dan kalau misalkan ini ditempelin seperti ini, nih ya. Tuh, ya kan? Dia nempel. Karena memang ini udah jadi magnet. Bukan karena batu fosil mani gajahnya, tapi karena magnet neodymium ini nih. Tuh. Jadi bukan karena energi pelet nempel ya, tapi karena energi dari magnet ini nih, unsur magnet ini atau neodymium ini nih.
Tuh. Udah cukup ngerti ya? Kalau ini mah bukan trik sulap atau bukan trik juga, karena ini cuma sekedar mainan doang gitu. Oke, jangan lagi sampai tertipu oleh oknum-oknum di luar sana yang menjual batu mani gajah dengan harga ratusan juta sampai miliaran dengan pembuktian trik-trik yang mereka mainkan gitu. Karena semuanya ada rahasianya guys. Kalau kamu mau belajar sulap dulu yang dalam, nanti juga kamu tahu kok rahasia-rahasia yang biasa dipakai oleh oknum-oknum penipu berkedok mistik gitu. Oke, kurang lebih begitu aja pembahasan tentang batu mani gajah ini. Gini deh, untuk tentang pelet sendiri, sampai saat ini gue belum bisa menemukan bukti pelet itu ada. Karena kalau misalkan pelet itu ada, seharusnya ada pemulung cowok yang punya pacar artis cewek, seharusnya. Tapi sampai saat ini, nggak pernah ada pemulung cowok punya pacar artis cewek. Maka dari itu, sampai saat ini, gue belum pernah percaya terhadap pelet. Karena pembuktiannya belum ada sampai sekarang. Kalau misalkan batu mani gajah ini memang beneran bisa pelet, kok ya percobaannya pakai kayu gitu? Kok ya percobaannya pakai jarum gitu? Seharusnya untuk mengetes peletnya itu langsung dong ya kan? Lu olesin dah tuh ya kan batu mani gajah ya kan? Lu deketin tuh cewek-cewek di mall atau cowok-cowok di mall ya kan? Kalau lu cewek pakai ini ya deketinnya cowok ya. Lu olesin dah tuh ya kan di mall secara random, sosial eksperimen gitu. Terus lu olesin juga ke tangan gitu. Lu tempelin batu mani gajah. Lu kenalan. Halo mbak, misalkan gue nih. Halo mbak, nama saya Marcel gitu. Mbak namanya siapa? Ketika salim ya, lu tempelin aja batu mani gajah tuh, ya kan? Namanya siapa? Ya, oh itu oke. Terus abis kenalan nama, lu lepas, lu tinggal. Ngikutin nggak tuh cewek? Kalau itu cewek ngikutin, ya baru itu pelet, gue bisa percaya. Oh iya bener, batu mani gajah berarti bisa pelet gitu. Masa iya pembuktiannya pakai kayu? Masa iya pembuktiannya pakai korek gitu? Masa iya pembuktiannya pakai jarum? Emang cewek yang lu deketin atau cowok yang lu deketin itu terbuat dari kayu gitu? Lu mau deketin Mary? Jadi sampai saat ini untuk pelet sendiri gue belum pernah menemukan bukti atau orang yang bisa membuktikan pelet itu ada. Silakanlah buktikan kalau emang ada. Sosial eksperimen, pakai hal-hal apapun itulah. Bagi lo yang percaya masih percaya bulu perindu atau batu mani gajah atau semar mesem, coba sosial eksperimen. Jadi intinya gue mengambil kata-kata dari pecinta batu. Batu ini seharusnya dihargai mahal bukan karena fungsinya, tapi karena keindahan dan karena langkanya batu tersebut. Untuk penutup video ini, seperti biasanya gue akan pakai tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, dan jadilah lebih normal dari paranormal. By the way, ada yang mau beli batu mani gajah gue nggak nih? 2 juta ada nih, 2 juta. Modalnya gocap nih, setengah kilo. Gue jual satu ini, ntar gue belah lagi deh, 2 juta deh. Gimana? 3 juta deh. Lumayan nih buat bayar rumah ini bro. Bantuin mah. Mau gak nih? Gue banyak nih. Mau jenis yang mana nih tuh? Ada yang putih susu, ya kan? Ada yang putih bening, ya. Boleh. Kontak gue, ada kontak person gue atau media sosial gue di deskripsi nih. Beli aja. 2 juta nih, 2 juta. 3 juta deh. Diskon deh 1 juta deh nanti. Buat batu cincin. Bye.